warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik hebat SMK Mataram Semarang, apa kabar? Semoga adik-adik semua selalu diberikan kesehatan serta semangat untuk terus belajar. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keamanan pangan, yaitu KD atau kompetensi dasar 2 tentang mikroorganisme. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang mikroorganisme? Kemudian berapa banyak mikroorganisme yang ada di sekitar kita yang kalian ketahui? Dan pernahkah kalian merasakan ada mikroorganisme yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan bagi manusia? Sekarang coba adik-adik ingat-ingat kembali tentang apa itu mikroorganisme sambil menunggu penjelasan ibu berikutnya. Seseorang pernah berkata, "A person who never made a mistake never tried anything new." Seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak akan pernah mencoba hal baru. So, mari kita belajar untuk berani berpendapat bersama saya Ibu Nurul. Selamat mengikuti. Pertama-tama, Ibu akan menjabarkan beberapa tujuan pembelajaran yang akan adik-adik dapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian mikroorganisme yang berhubungan dengan makanan. Kemudian, menjelaskan pengertian protozoa, menjelaskan struktur protozoa, menjelaskan mikroorganisme terkait protozoa, menjelaskan 3 penyakit yang disebabkan oleh protozoa, menjelaskan pengertian kapang, menjelaskan struktur kapang, menjelaskan 3 jenis-jenis kapang, menjelaskan perkembangbiakan kapang, dan yang terakhir menjelaskan cara kapang memperoleh makanan. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari materi mikroorganisme? Perlu adik-adik ketahui bahwa mikroorganisme ada di berbagai kehidupan kita. Ada pada makanan, kemudian dalam tubuh manusia, kemudian dalam tubuh semua makhluk hidup, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk yang berbeda, kemudian ada yang merugikan serta ada yang menguntungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian dari mikroorganisme? Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil yang biasanya bersel satu dan biasanya pula hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme disebut dengan istilah mikrobiologi. Kemudian kadang pula mikroorganisme membentuk suatu koloni sehingga dia dapat dilihat oleh mata telanjang. Tetapi seringkali mikroorganisme hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Mikroorganisme jika terlalu banyak pada makanan dapat menyebabkan keracunan pada manusia dan merugikan manusia. Sementara beberapa jenis mikroorganisme dapat menguntungkan manusia, yaitu dapat digunakan untuk memproduksi makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi mikroorganisme. Dapat kalian lihat di samping, mikroorganisme yang diklasifikasikan berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama, protozoa. Kemudian yang kedua ada virus, yang ketiga ada mikropik fungi atau kapang dan ragi, kemudian yang keempat ada bakteri. Kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu protozoa. Protozoa adalah hewan mikropik atau hewan yang sangat kecil yang bersel tunggal. Kemudian protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama, kemudian zoon yang artinya hewan. Berikut ditampilkan beberapa ciri-ciri umum dari protozoa. Yang pertama adalah bersel tunggal, kemudian hidup sendiri atau berkoloni, hidup saprofit dan parasit, kemudian dapat membentuk kista untuk bertahan hidup, memiliki alat gerak untuk bergerak, serta umumnya hidup di air. Salah satu contoh dari protozoa adalah amuba. Klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi mikroorganisme berdasarkan peranannya. Yang pertama disebut sebagai mikroorganisme patogen, yaitu mikroorganisme yang merugikan bagi manusia. Kemudian yang kedua, spoiling mikroorganisme atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan, khususnya untuk warna dan rasa. Meskipun mikroorganisme tersebut tidak menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga, benefit mikroorganisme, yaitu mikroorganisme yang menguntungkan bagi manusia yang biasa digunakan dalam proses pengolahan pangan. Nah, berikut ditampilkan dari struktur sel dari mikroorganisme protozoa. Di sini dilihat ada memban plasma atau disebut sebagai pelindung untuk mengatur pertukaran makanan dan gas. Kemudian ada sitoplasma, kemudian ada vakuola makanan untuk mencerna makanan,
Kemudian ada vakuola kontraktil untuk mengeluarkan sisa makanan atau cair melalui membran sel secara kontraksi serta mengatur kadar air dalam sel. Kemudian ada inti sel yang mengatur aktivitas sel. Salah satu contoh dari protozoa adalah amuba. Bisa kalian lihat di layar bahwa persiapan dari amuba, mulai dari persiapan dari amuba membelah diri, kemudian amuba mulai membulat, kemudian inti selnya memanjang, kemudian membelah diri dan akhirnya menjadi 2 sel baru. Dari sini bisa disimpulkan bahwa proses perkembangbiakan dari amuba dengan cara membelah diri. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis protozoa patogen, yaitu jenis protozoa yang dapat merugikan bagi manusia. Di antaranya adalah Entamoeba holistica, penyebab disentri amuba atau amoebiasis atau amebiasis yang menginfeksi usus manusia. Kemudian, amebiasis biasanya sering terjadi di negara-negara tropis atau negara berkembang yang memiliki sanitasi yang buruk, seperti di Indonesia. Nah, infeksi dari parasit ini terjadi ketika larva Entamoeba holistica masuk melalui makanan kemudian mengkontaminasi manusia atau mengenai tinja dari Entamoeba holistica tersebut mengenai kulit kemudian mengkontaminasi manusia sehingga menyebabkan keracunan. Selanjutnya ada Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria yang ditransfer melalui gigitan nyamuk ke dalam manusia oleh nyamuk Anopheles sebetina. Kemudian setelah gigitan tersebut, parasit akan masuk ke dalam organ tubuh manusia, kemudian dapat berkembang biak dan tumbuh. Nah, setelah parasit itu dewasa, dia akan masuk ke dalam organ hati, kemudian merusak sel darah merah. Itulah mengapa penderita malaria akan mengalami gejala anemia. Kemudian ada Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis yang ditransfer ke manusia melalui tangan yang menangani daging mentah atau melalui kotoran hewan seperti kucing atau juga ketika kita mengkonsumsi daging mentah atau daging yang tidak dimasak secara sempurna. Nah, pada umumnya ketika Toxoplasma gondii itu masuk ke dalam tubuh manusia sehat, itu tidak mengalami gejala yang buruk atau tidak menyebabkan suatu hal yang merugikan. Tetapi ketika dia mengkontaminasi orang dengan sistem imun lemah atau mungkin ibu hamil, maka bisa menyebabkan suatu gejala yang buruk sehingga perlu melalui penanganan dokter. Kemudian yang terakhir ada Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit trypanosomiasis Afrika atau yang disebut sebagai penyakit tidur. Penyakit ini dibawa oleh lalat setse di mana dapat menyerang syaraf, kemudian dapat mengalami gangguan tidur pada penderitanya, kemudian koma sampai bahkan kematian. Selanjutnya kita masuk pada materi kapang. Apa itu sebetulnya kapang? Kapang termasuk dalam kelompok fungi. Fungi sendiri adalah yang disebut sebagai jamur yang tergolong dalam kelompok tanaman. Kemudian fungi ada yang terlihat, yaitu yang biasa kita kenal dengan mushroom, dan ada juga yang tidak terlihat, yaitu ada 2 jenis. Yang salah satunya adalah kapang, kemudian yang kedua adalah ragi. Kapang adalah mikroskop fungi bersel banyak, di mana kapang tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kapang cenderung membutuhkan makhluk hidup lain untuk membuat makanannya. Kemudian kapang sendiri memiliki penampakan putih, kemudian seperti kapas, dan ketika sporanya sudah tumbuh, biasanya dia akan memiliki warna yang berbeda-beda tergantung dari jenis kapang tersebut. Pada gambar di samping, kalian bisa lihat struktur dari kapang. Berdasarkan strukturnya, kapang terdiri dari benang-benang atau filamen tipis yang disebut hifa. Melalui hifa inilah kapang dapat tumbuh pada makanan. Kemudian membentuk gabungan hifa yang disebut sebagai miselium. Kemudian benang-benang dari kapang tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang keabu-abuan, kehitam kebiruan, merah atau jingga, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh warna dari sporanya sendiri. Kemudian adik-adik juga bisa lihat pada layar. Di situ ada jenis-jenis kapang dan manfaatnya dalam proses pengolahan makanan.
Kapang sendiri dapat melakukan yang namanya proses fermentasi, di mana dia dapat merombak struktur dari dalam bahan pangan menjadi jenis makanan yang lain, yaitu dibantu oleh kapang. Di antaranya ada tempe atau bahan-bahan dasarnya dari kedelai. Jenis kapangnya adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Di sana Rhizopus tersebut akan membuat benang-benang tipis yang akan menyatukan dari kedelai-kedelai tersebut, yang biasa kalian lihat serabut-serabut warna putih itu pada tempe. Kemudian yang lama-kelamaan sporanya akan menjadi satu berwarna putih, kemudian hifanya akan menjadi satu seperti menjadi miselium yang berwarna putih, yang akan menyatukan atau membentuk penampakan dari tempe menjadi lebih padat. Kemudian oncom hitam, ada oncom hitam dan oncom merah. Oncom hitam terbuat dari bungkil kacang tanah, sedangkan oncom merah dari ampas tahu. Dari kedua-duanya jenis kapangnya adalah Neurospora cytophylla. Kemudian ada Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Kemudian ada kecap dan tauco dengan bahan dasar sama, yaitu kedelai. Kemudian jenis kapangnya juga sama, yaitu Aspergillus oryzae. Kemudian ada ragi tape, kemudian keju biru. Di situ ragi tape terbuat dari tepung, khususnya tepung beras. Kemudian keju biru terbuat dari susu, di mana ragi tape jenis kapangnya adalah Rhizopus dan Aspergillus, sementara keju biru ada Penicillium roqueforti. Kemudian ada keju camembert terbuat dari susu, ada juga jenis kapangnya yaitu Penicillium camemberti. Kemudian kita bahas tentang proses perkembangbiakan kapang. Secara umum, perkembangbiakan kapang terbagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Dengan cara aseksual dapat dilakukan dengan pembelahan, kemudian penguncupan atau pembentukan spora. Kemudian jika dilakukan secara seksual, dilakukan dengan peleburan nukleus dari kedua induknya. Pada proses pembelahan, suatu sel membelah diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Kemudian pada proses penguncupan, suatu sel anak tumbuh dari penonjolan kecil dari sel inangnya. Dan prosesnya bisa kalian cermati pada gambar berikut ini. Setelah kita bahas di depan tadi bahwa jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis, sehingga dia menyerap zat-zat organik dari lingkungannya atau dari sumber lain sehingga menjadi heterotrof. Kemudian dia memperoleh makanan dengan cara saprofit atau memperoleh makanan dari sisa organisme yang mati. Kemudian parasit sebagai parasit memperoleh makanan dari organisme yang hidup atau dari inangnya. Kemudian mutual, hidup saling menguntungkan dengan organisme lain. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kapang memperoleh makanan dari organisme lain. Yang pertama, kapang akan menghancurkan molekul kompleks atau molekul yang paling besar dari media tempat dia tumbuh. Kemudian dipecah menjadi yang lebih sederhana. Kemudian dia atau kapang tersebut akan mengeluarkan enzim sehingga media tempat dia tumbuh bisa menjadi lebih lunak. Kemudian enzim tersebut akan menyebabkan bahan makanan menjadi mudah larut. Nah, tanda sel bahan makanan yang ditumbuhi kapang telah hancur adalah teksturnya yang melunak, kemudian warnanya juga berubah, serta flavornya pun menjadi berubah. Selanjutnya, kapang akan menyerap bahan yang sudah larut tersebut melalui dinding selnya dan menariknya ke dalam protoplasma atau cairan sel kapang. Berikutnya, enzim dikeluarkan oleh kapang untuk menghancurkan sel di luar kapang sehingga sel melunak dan basah. Kemudian yang terakhir, bahan-bahan yang sudah larut tersebut selanjutnya akan diproses melalui difusi masuk ke dalam sel kapang. Nah, begitulah proses kapang memperoleh makanan dari organisme lain. Semoga adik-adik mengerti dengan penjelasan yang sudah Ibu paparkan pada hari ini. Demikianlah pemaparan materi tentang mikroorganisme, khususnya materi tentang protozoa dan kapang pada hari ini. Apakah adik-adik sudah memahami keseluruhan dari materi tersebut? Jika belum, mungkin adik-adik bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar agar Ibu bisa menjawab dengan seksama. Kemudian adik-adik juga bisa memberikan beberapa kritik dan saran ataupun mungkin masukan-masukan apakah ada beberapa penjelasan yang mungkin Ibu perlu jelaskan di pertemuan berikutnya.
Kemudian adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan pada layar, agar adik-adik lebih memahami tentang apa itu mikroorganisme, khususnya materi dari protozoa dan kapang. Demikian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, semangat untuk terus belajar. Salam hebat Indonesia, selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.